Oke, kalau Rizky udah boleh ya Kayaknya sih nyalain kameranya. udah sih. Udah ya? Oke, boleh. Silakan ya teman-teman ya. Oke, gimana nih kabarnya Rizky sama Kalila hari ini? Sehat? Alhamdulillah saat Miss. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Kalila juga alhamdulillah sehat ya. Oke, teman-teman, beberapa hari lagi menuju 17 Agustus. Siapa yang udah daftar lomba nih? Kalau Rizky udah ini ya, Paskibra ya Rizky ya? Iya Miss. Wah, kamu ikut seprovinsi gitu atau apa tuh biasanya Rizky? Atau Oh hanya belum sekolah? Miss. Masih sekolah soalnya masih Oh, SMP. oh masih SMP, iya. Dulu misnya ini, karena dulu kan misnya SMA-nya Jakarta ya Rizky ya. SMA apa SMP gitu, misnya ngincer banget PPI tapi nggak dapet. Kamu ngincer PPI juga nggak? Oke. Tapi belum tahu sanggup apa enggak. Oh iya, karena latihannya tuh setiap hari dan harus konsis ya, kalau PPI ya. Iya, kalau Kalila gimana? Kalau di sekolah ada lombanya kah kalau 17 Agustus Kalila? Belum tahu sih Miss, belum ada ya. Oh, belum ada ya? Belum ada pendaftaran gitu-gitu ya? Iya, Iya, kayaknya kalau yang ngurusin lomba tuh biasanya anak-anak OSIS ya, teman-teman ya. Kalau iya, SMP, iya, persis. SMP tuh, iya. Mungkin baru nanti, ini baru dirembukin dulu kali ya sama OSISnya mau lomba apa. Oke deh, teman-teman. Kita masih tunggu em Raka, sorry Raka ya. Tapi nggak apa-apa karena sudah pukul 7:02. Kita mulai dulu aja. Mungkin nanti Raka akan segera bergabung ya. Rizky dan juga Kalila ya. Yang belum masuk ke dalam platformnya bisa masuk dulu karena hari ini kita akan mempelajari materinya lagi pada platform Algonova kita ya. Oke, misalnya izin share screen. Oke, tidak terasa sudah pertemuan 13 yang artinya kita sudah 13 minggu bertemu ya teman-teman walaupun hanya di hari Minggu nggak kerasa udah jauh banget nih perjalanan kita ya untuk melatih dan memberi makan otak kita ya terhadap logika gitu ya teman-teman yang nggak kerasa sudah pelajaran ke 13 aja sudah lesson ke 13 aja. Nah, nantinya di materi pelajaran 13 ini masih sama akan terbagi menjadi 4 bagian ya teman-teman ya, yaitu ada perhitungan lisan, lalu ada poligon, dan yang terakhir itu ada yang namanya linguistik. Seperti itu. Jadi memang kalau di setiap harinya itu kita akan berbeda-beda ya teman-teman ya untuk pelajarannya. Seperti itu. Oke, kita akan mulai dari pertama yaitu perhitungan lisan ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman di kelasnya lagi banyak yang sakit nggak? Karena lagi musim sakit nih ya, minggu-minggu ini ya teman-teman ya. Karena masih peralihan cuaca ya dari panas, kadang hujan, terus juga kadang panasnya berapa hari baru hujan lagi ya teman-teman ya. Tuh Kalila dan Rizky stay safe ya, stay healthy, tetap jaga kesehatan. Walaupun sekolahnya ini misalnya lagi padat gitu ya, ekstrakurikuler ataupun kegiatan lainnya, jangan lupa untuk makan. Jadi biasanya kalau untuk meningkatkan imun itu dari makan yang bergizi ya teman-teman ya, dan juga kalau bisa diimbangi sama buah-buahan atau kalau memang nggak suka buah gitu ya, bisa minum vitamin seperti itu ya, dan minum air putih yang banyak. Oke, teman-teman. Jadi kita mau masuk dulu ya ke materi pertama, yaitu perhitungan lisan. Oke, kali ini untuk materinya adalah mereview ya materi-materi yang dimana kita sudah pelajari, dimana di sini kita harus menentukan langkah-langkah ya, langkah-langkah apa duluan nih yang harus kita jumlahkan, baru nanti kita lanjutkan. Oke, kalau yang masih ingat berarti di sini nomor satu apa dulu nih yang harus kita hitung teman-teman, Kalila dan Rizky? Terus tambah 6. Yes, 12 tambah 6 karena apa? Karena di dalam kurung. Ya, betul. Ini wajib duluan ya, teman-teman nih ya, walaupun yang di luarnya itu adalah perkalian. Karena kan perkalian juga sebenarnya prioritas ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bertemu ada di dalam kurung, yang wajib dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Sehingga di sini kita harus hitung dulu 12 tambah 6 sama dengan berapa, teman-teman? 18. Oke, 12 tambah 6 adalah 18. Dikali satu jadinya hasilnya adalah 18. kali satu 18 betul. Walaupun Rizky ini ya bisik-bisik
Betul kok jawabannya 18 ya. Urutan perhitungannya itu adalah yang di dalam kurung dulu, baru kita kalikan yang, sorry, hitung yang ada di luar dalam kurungnya. Di sini kita tambahkan dulu 12 tambah 6 adalah 18 dikalikan satu sama dengan 18. Kalau yang ini juga sama ya teman-teman, ada di dalam kurung berarti kita kurangi dulu 17 dikurang 3 sama dengan berapa teman-teman? 17 4, kurang 3. Yes, 14. 14, betul. Masih sama, di luarnya adalah dikalikan satu, jadi hasilnya bilangan itu sendiri. Benar, 14 ya teman-teman ya. Sehingga kesimpulannya di sini, jika satu dikalikan dengan bilangan apapun, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jika suatu bilangan apapun dikalikan satu, nih kayak dirubah ya, di switch ya teman-teman ya, dikalikan satu, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, kalau pembagian 3 dibagi satu sama dengan, 3 kali. Itu eh, nah ini pembagian ya, 3 dibagi satu, 25 dibagi satu. Oke, 3 bagi satu sama dengan 3. 25 bagi satu sama dengan 25. 5. Betul ya teman-teman ya. Oke, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa membagi bilangan apapun dengan satu akan menghasilkan bilangan yang sama juga. Berarti bukan perkalian aja, tapi pembagian kalau kita jumlahkan, sorry, dikali atau kita bagi itu dengan satu, berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri juga ya teman-teman ya. Nah, kalau yang nomor 4, Kalila boleh ya sambil unmute juga, jadi kita bisa sambil diskusi nih. Kalila sama Rizky ya jadinya ya. 9 bagi 9 sama dengan berapa, teman-teman? 1. Satu. Oke, kalau 16 bagi 16, 1. satu. Betul ya? Sehingga kita bisa menarik kesimpulan, membagi bilangan yang tidak sama dengan nol, maka bilangan yang sama akan menghasilkan satu. Atau mudahnya, kalau misalnya ada bilangan A dibagi dengan bilangan A, pasti hasilnya adalah satu ya, kayak tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini ada yang tahu hasilnya berapa? It's easy peasy nih. Oh, Lu pengalinya berapa tuh no, teman-teman? no. Iya, betul. Oke, urutannya tapi harus sama ya. Kita urutkan dari yang di dalam kurung dulu. 26 dikurang 2 sama dengan 24 dikali nol sama dengan nol ya. Kalau yang ini nomor 6 kira-kira hasilnya berapa juga nih teman-teman? No. Nol. Iya, padahal untuk urutannya kita tambahin dulu ya. 15 tambah 4 adalah 19 dikali nol sama dengan nol. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan, jika nol dikalikan dengan bilangan apapun, maka hasilnya adalah nol. Jika suatu bilangan apapun dikalikan dengan nol, maka hasilnya adalah nol. Oke, teman-teman. Tapi di sini Miss-nya mau kasih notes ya, karena waktu itu Miss-nya pernah ingat banget ujian matematika ya teman-teman di sekolah, di mana Miss-nya tuh terlalu gegabah. Gegabahnya tuh gimana? Miss-nya langsung kalikan, pokoknya ngelihat oh ada operatornya itu dikali, dan di sampingnya operator itu adalah nol. Sedangkan Miss-nya tidak memperhatikan urutan. Misalnya gini teman-teman, ada di dalam kurung misalnya 16 dikurang 4. 16 dikurang 4 adalah 12. Lalu di sebelahnya dalam kurung itu ada kurang. Sedangkan sebelahnya kurang itu adalah satu. Satu, lalu di sebelahnya satu itu dikalikan nol. Satu kali nol kan memang benar nol ya teman-teman. Tapi karena misnya gegabah, jadi misnya langsung isikan jumlahnya itu menjadi nol. Sedangkan jawabannya ada yang tahu nggak berapa harusnya? Ada yang tahu nggak harusnya berapa? Misalnya gini, 16 kurang 4, lalu dikurang satu kali nol. Harusnya berapa teman-teman? No. Serius? Kan kali Miss akhirnya. Iya, tapi ini ya kan ini misalnya dikurang dulu. 16 kurang 4 adalah 12. Lalu habis Eh, di dalam kurung kita ganti ke urutan berikutnya. Berikutnya kan dikali. yang di sini prioritas kan dikali ya. Satu dikali nol adalah nol. Tapi kita lihat ada operator di sini. Jadi 12 dikurang nol harusnya hasilnya
Dua 11 kurang 10, 12. 12. Nah, ini agak tricky, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau bisa harus mengikuti urutan. Jadi, urutan dari perhitungan itu memang sangat penting supaya tidak terjadi hal seperti ini. Gitu ya. Sebagai catatan aja, teman-teman, supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama kayak Miss Nia dulu ya, saat SMA apa SMP gitu, gara-gara gegabah jadi hasilnya salah. Gitu ya, walaupun dikalikan nol, tapi lihat urutannya, urutan perhitungannya dulu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kalau yang ini, hitunglah 0 dibagi 5, kira-kira berapa hasilnya? Dan 0 bagi 37 hasilnya adalah hasilnya juga nol ya, kayak perkalian nih kalau pembagian ya. Apapun yang dibagi dengan nol, dia itu hasilnya adalah nol ya, Kalila dan juga Rizky ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa membagi nol dengan angka apapun yang tidak sama dengan nol akan menghasilkan angka nol gitu ya. Karena di sini ada catatan juga Anda tidak bisa membaginya dengan nol. Oke, tindakan yang dilakukan dalam urutan adalah satu, lakukan tindakan dalam tanda kurung dulu. Kita hitung yang ada di dalam kurung dulu. Dua, lakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan ya teman-teman ya. Dan tiga, lakukan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi ini memang aturan yang wajib teman-teman hafal juga ya, harus di luar kepala supaya nanti kalau teman-teman menemukan eh, apa namanya perhitungan gitu ya yang ada banyak seperti tadi tipenya, jadi teman-teman tahu urutan mana dulu yang harus kita hitung. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita coba nomor satu teman-teman, hitunglah 0 dibagi 6 ditambah 11. Berarti hasilnya adalah, nah ini kayak misnya gegabah juga kemarin ya, karena misnya taunya, oh kayak 0 kali atau bagi apapun pasti nol. Belum misnya ini jawabnya pasti nol nih, pas masih gegabah ya. Padahal hasilnya berapa nih teman-teman? 6 tambah 11. Jangan lupa urutannya, perkalian dan pembagian dulu. Berarti 0 bagi 6 tadi berapa teman-teman? 0, 0 tambah 11, 11. Iya, betul. Jawabannya adalah 11. Karena kita dari urutannya kita yang dibagi dulu. Setelah itu, setelah selesai dibagi, kita harus tambahkan hingga hasilnya 0 tambah 11 yaitu 11. Kalau yang ini berarti pembagian dulu ya teman-teman ya. 2 bagi 2 sama dengan satu. Betul. 48 kurang satu sama dengan 40. 47. Yes, betul. 47. Sekarang yang ini teman-teman. Kira-kira yang mana dulu Miss, kita? Rizky? aku izin toilet sebentar ya, Miss. Ah, boleh. Iya. Sekarang Kalila nih, nomor 3. Kira-kira ini jawabannya berapa ya Kalila ya? Perhatikan urutannya. Ada di dalam kurung tuh. 6 kurang 5 sama dengan satu. 28 bagi satu sama dengan 28. Jadi jawabannya adalah 28. Nah, kalau ini juga sama ya. Di sini operatornya hanya pembagian dan perkalian. Berarti kalau ini kita baca dari kiri dulu. 8 dibagi satu sama dengan berapa? 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Oke, kalau ini bertemu lagi di dalam kurung, 18 kurang 17, 1 dikali 21 sama dengan 21. Biasanya kalau ikut Olimpiade gini nih teman-teman, banyak ya perhitungan kayak gini, tapi biasanya trik dari Olimpiade tuh teman-teman harus menyelesaikan perhitungan ini tuh kurang dari 1 menit. Jadi teman-teman harus di luar kepala nih untuk urutannya ya teman-teman ya. Nah, contohnya kayak gini lagi nih. 36 bagi satu adalah 36. 0 dibagi 14 sama dengan 36 ditambah 0 bagi 14 berarti 36 ditambah 0. Nih yang kayak misnya gegabah juga ya teman-teman ya. Hasilnya adalah 36. Halo, selamat datang Raka. Hmm,
datang Oke, Ustaz. Raka, kalau gitu boleh ya langsung menyimak aja ya, karena kita sudah mulai mencoba ya untuk urutan perhitungan. Nah, ini adalah hasil-hasil dari yang kita sudah jawab tadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada soal lagi, sebutkan semua bilangan genap. Kira-kira ada yang tahu bilangan genap yang mana saja? Hmm, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan dua. Berarti yang bilangan genap itu ada yang mana saja nih, teman-teman? 36. 36 betul. Mana lagi? 40 kira-kira bilangan genap bukan ya? Oh, iya. Yes. Lalu 28 kira-kira? 28. Iya. Jadi yang disebut dengan bilangan genap di sini atau yang ada di soal ini bilangan genap hanyalah 28, 40, dan 36. Kalau ganjil berarti dia yang tidak habis dibagi dengan dua. 11 nggak bisa dibagi dua, 47 nggak bisa dibagi dua, dan 21 nggak bisa dibagi dengan dua. Berarti mereka adalah bilangan-bilangan ganjil. Sekarang di sini ada soal, sebutkan bilangan genap terkecil. Berarti bilangan genap terkecil tadi yang mana, teman-teman? Ketua 8. Yes, betul. Yang terkecil adalah 28. Nah, sekarang kalau ganjil terbesar, kalau bilangan ganjil terbesar berarti yang mana, teman-teman? 36. 40. Hah? Ganjil loh. Oh, ganjil. Kalau saya Puluh 47. tujuh. Yes, betul. Jawabannya adalah 47. Oke, sekarang waktunya kita mengerjakan soal yang ada di platform. Teman-teman bisa pergi ke platform terlebih dahulu. Kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke nomor 13. Silakan teman-teman bisa kerjakan dari Share nomor screen, satu dulu Miss. perhitungan lisan. Oke, boleh. Silakan sambil share screen ya, Raka, Kalila, dan juga Rizky. Ya. Boleh langsung kerjain ya. Missnya beri waktu hingga pukul 19.25. Jadi waktu mengerjakannya 8 menit ya. Boleh dicoba dulu teman-teman. Silakan. Kalila dan Rizky juga boleh ya sambil share screen ya. Yuk, silakan. Boleh diikuti menggunakan urutan yang biasa kita sudah pelajari ya. Walaupun Raka telat, tapi Raka kan masih ingat ya cara untuk menghitung urutan urutan perhitungan ya, Raka ya. Iya. Oke, silakan. Boleh dikerjakan dulu. Oke, Kalila sama Rizky juga boleh sambil share screen ya. Oke, ini layar Kalila. Hebat. Oke, boleh sambil kerjakan ya, Kalila ya. Dan layar Rizky, mana nih layar Rizky? Miss, Mm-mm. ngerjain yang mana, Miss? Yang perhitungan lisan nomor 13. Sekarang kita di learning journey kita ya, yang kayak di map itu, kita lagi di nomor 13. Berarti kita kerjakan yang nomor 13 ya. Rizky kalau masih bingung mungkin boleh sambil share screen. Jadi kita share screen nomor 3 ya. Ada Raka, Kalila, dan juga Rizky. Silakan. Hmm. Oke, silakan ya. Missnya sambil cek-cek, sambil pantau-pantau. Oke, oke. Nanti teman-teman kalau saat di checklist
ada yang salah, sudah satu kali percobaan, nanti bisa info Miss ya, nanti Missnya bantu. Bisa aku sempat Raka salah. ya? Ah, ya, Raka udah salah, oke. Tapi so far bagusnya kamu salahnya cuma satu di sini. Kita lihat ya. Perhatikan Raka. Kalau kita bertemu soal seperti ini, yang wajib kita hitung adalah dari perkalian paling kiri, baru pembagian, baru yang ini. Kita hitung dulu. 10 kali nol berapa, Raka? 0. Nol. Nol bagi 3, 0. nol. 18 kurang nol. 18. Iya, itu tadi Raka jawabnya nol ya, sama kayak Missnya pas waktu masih SMA tuh. Missnya pas masih SMA juga kayak gitu tuh Raka ya, walaupun kita tahu ada nol, tapi bukan berarti jawabannya itu langsung nol. Kita harus jawab sesuai dengan urutan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi Raka. Coba punya Rizky, Kalila aman Kalila? Oke, coba Missnya lihat ya. Wah, mantap. Kalila langsung berhasil ya. Oke, lanjut Kalila. Semangat Rizky. Nah, dari kasus Miss Nia ya, kasus Miss Nia yang gegabah, yang dimana nggak semua penjumlahan atau perhitungan itu hasilnya nol, itu Miss-nya jadi paham ya, dan jadi makin hati-hati. Sehingga dari kesimpulan kasus tersebut ya teman-teman ya, jadi walaupun nanti teman-teman matematika ini dirasa masih sulit atau masih banyak yang salah, teman-teman jangan khawatir, karena biasanya dari kesalahan tersebut itu yang akan membuat kita improve, itu yang akan membuat kita selalu ingat dan bisa jadi lebih hati-hati lagi gitu ya. Wow, Kalila udah semua nih sampai nomor 5. Next job ya Kalila ya. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Gak apa-apa yang lain silakan lanjutin dulu aja. Kalila kalau mau sambil minum dulu, ambil cemilan dulu boleh ya Kalila ya. Mau ke toilet dulu boleh banget. Miss, Iya Rizky. ini kerjainnya tuh yang pembagian dulu apa perkalian dulu? Ah, nice questions. Berarti kalau di sini kan yang pertama adalah pengurangan, bukan yang tentu saja bukan duluan nih yang akan kita Miss, hitung. aku salah, Miss. Oh, nanti ya Raka ya, nanti bisa bantu, bisa cek setelah ini. Nah, di sini yang duluan muncul adalah perkalian baru pembagian. Ingat, urutan kalau ada perkalian dan pembagian berarti kita baca, kita selesaikan dari yang duluan muncul, berarti dari kiri. Berarti di sini Rizky bisa hitung perkalian dulu, habis itu dibagi, baru dikurangi sama ini. Gitu ya? You got it? Paham? Berarti, paham, Miss. Berarti yang Mm-mm. bawah apa pertambahan dulu, pembagian dulu, habis itu baru terakhirnya kak perkalian ya, Miss. Betul, betul banget. Yang di dalam kurung tuh harus wajib prioritas banget tuh dia. Kayak tamu VIP ya dia ya. Sekarang cek punya Raka. Sebutkan semua bilangan ganjil. Nah, Raka look. Bilangan 90 adalah bilangan genap. Karena 90 dibagi 2 itu adalah 45. Ya, berarti di sini coba Raka 23 kira-kira dibagi 2 bisa nggak Raka? Nggak bisa ya, berarti 23 adalah bilangan ganjil. Dan 13 adalah bilangan ganjil juga. Udah deh yang lainnya mah itu bisa dibagi 2 semua tuh Raka. Lanjut nomor 3. Nomor 3 sekarang bilangan genap. Nah, ternyata 0 itu masuk ke dalam bilangan genap ya, teman-teman ya. 0 itu masuk ke bilangan genap. Dan sekarang Raka bisa cari kira-kira bilangan mana yang kamu bisa bagi 2, yang habis dibagi 2. Kira-kira yang mana? Mm-mm. Hmm. 18 bagi 2 9. Iya, betul. 56 bagi 2 adalah 28. Betul. Lalu, sudah? Sudah semua? Nah, Betul. coba boleh dicek. Lanjut nomor 4. Bilangan ganjil terkecil berarti tadi yang mana? Miss ini enggak, Miss. Coba Missnya cek. Oh, punya Rizky. Nah, 9 bagi 9 dulu Rizky. 9 bagi 9 sama dengan... Ah, tapi udah 13 ya? Coba sebentar. Iya, jawabannya udah benar loh. Harusnya 13. Iya, coba kamu cek lagi. 9 bagi 9 1, 12 tambah 1, 13. Yes, betul. Good. Lanjut lagi ya, Rizky.
Nah, bilangan ganjil terkecil berarti di sini karena nol itu sebenarnya additional ya, Raka ya. Berarti kalau genap terkecil apa terbesar tuh? Oh, ganjil terkecil. Ganjil terkecil berarti adalah 7. 7 itu adalah bilangan ganjil terkecil. Ya, lanjut. Nomor 5 adalah bilangan genap terbesar. Berarti bilangan genap terbesar tadi ya? Iya, betul. Silakan. Oke, Raka juga udah selesai. Raka kalau mau sambil minum dulu, mau ambil cemilan, mau ke toilet boleh ya. Sebelum kita kerjakan nomor 2, sebelum kita mempelajari materi di tahapan utama. Karena nanti materinya ini masih tentang poligon, by the way. Oke, bilangan ganjil yang mana aja nih, Rizky? Ya, pokoknya dia nggak habis dibagi dua ya. Hmm, nah nol itu masuknya ke genap ya, Rizky ya. Kalau nol itu dia masuknya adalah ke genap. Oke, ganjil berarti 7, 23, 13 bisa dibagi dua. Ah, iya. Dah, coba kamu cek kira-kira udah berhasil belum? Nah, udah. Oke, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 sebutkan semua bilangan genap. Nol masuk ke genap ya untuk soal kali ini. Oke. Hmm, oke. Hah? 56 apakah masuk ke genap? 56 bagi 2? 4. Sorry, 28. Oke, lanjut nomor 4. Semangat Rizky. Bilangan ganjil terkecil. Oke, mantap. Yang terkecil berarti hanya satu jawaban ya, Rizky ya? Karena dia terkecil. Yes. Malah ketutup. Lanjut, sekarang bilangan genap terbesar. Berarti bilangan genap terbesar? Ya, oke deh, silakan. Nice job. Oke, terima kasih ya Rizky ya. Rizky mau ke toilet dulu? Mau minum dulu? Boleh, waktunya masih 3 menit ya. Nanti pada pukul 7.30 kita lanjut untuk membahas tentang poligon. Boleh ya teman-teman istirahat dulu ya, supaya otaknya makin refresh dulu nih. Teman-teman di sini ada yang main Grow Garden nggak? Roblox? Oke, Mas. Siapa tuh? Aku. Oh, Rizky. Boleh dong kasih username-nya kita main bareng. Oke, Mas. Nah, Nanti kita main bareng ya. Kalila sama Raka juga kalau misalnya ada lagi suka main Grow Garden atau main Roblox boleh ya kita temenan ya. Biasanya soalnya lagi ini banget nih, lagi suka banget main Grow Garden teman-teman. uang aku Sampai satu nge-worship. kuadriliun. Kenapa, Rizky? Uang aku 1 kuadriliun. Oh ya? Waduh, kok banyak banget. Kamu emang sudah lama ya main Grow Garden ya? Iya, Mas. Widih, mantap. Udah dapet ini belum? Elder Strawberry. Tapi sekarang aku jarang login sih, Mas. Oh, jalan jarang ya. Aku juga sih main Grow Garden, Miss. Oh iya, Raka juga main. Boleh dong kasih Mm-mm. username-nya nanti siapa tahu kita online bareng jadi bisa main bareng ya. Kalila juga kalau mungkin main Roblox boleh kita kalau Yes, username aku. sharing ya. Miss-nya save ya. Charlie X C X nanti setelah kelas Miss-nya follow ya. Kalau aku RP Empire. Kalau Raka Namanya. boleh diketik di chat mungkin. Oh iya. Kalila kalau ada main Roblox juga boleh silakan ya. Nanti kita, Miss-nya suka gitu soalnya teman-teman. Karena kan memang Miss-nya main Roblox bukan karena student Miss-nya suka main Roblox ya. Karena memang Miss-nya juga suka main games-games kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang kalau ada student yang main juga, kadang Miss-nya ikut nimbrung gitu ya, main bareng gitu. Aku Karena emang punya Miss-nya. 2 garden ya. Oh ya, kamu main Grow Garden juga? Oke, udah dapet Elder Strawberry belum? Kalau Raka? Punya 4 aku malah. Waduh, mantap banget. Miss-nya baru satu lagi. Kemarin baru stok ya jam setengah 3 sore apa ya? Itu Hut- Miss-nya langsung buru-buru. Gardenku kayak kebun hutan Amazon. Oh iya, jadi susah ya nge-harvest-nya ya. Mm-mm. Aku udah kasih Ini, favorit Mas, tuh. Iya, favorit ya. Iya, kenapa Rizky? uang aku.
Mana? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Belum. Eh, Coba nggak kita kelihatan lihat. ya, Miss? Iya, mungkin dipin ya. Ya, nggak Coba. kelihatan. Mirror. Oh iya, waduh, komanya banyak banget itu. Ini yang ini. Iya, komanya banyak banget. Waduh. Uangnya Rizky banyak banget ya. Andai kan bisa ditransfer ke uang rupiah ya. Bisa Udah. dijadiin dana, enak, Miss. Iya, makanya. Aduh, enak banget deh kita langsung bisa beli ini ya. Mobil listrik. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah sharing ya. Kalila nanti kalau mungkin kamu kalau punya game favorit bisa juga tuh rekomendasiin Wisnia ya. Misalnya Kalila suka apa? Oh, nama username Kalila ya. Waduh, boleh. Nanti Wisnia foto dulu. Nanti Wisnia follow ya Kalila ya. Kalila, Raka dan Rizky nanti setelah kelas Wisnia izin follow ya. Siapa tahu nanti kita bisa mabar. Oke, teman-teman, kalau gitu karena waktu istirahatnya sudah habis, sekarang kita mau lanjutkan lagi mempelajari tentang poligon ya, teman-teman ya. Oke, mana nih? Oke, kita lanjut lagi ya, masuk ke dalam pembahasan poligon. Teman-teman, masih dengan yang sama ya, soal yang sama ya. Kira-kira figur apa yang Anda ketahui? Silakan. Di sini ada apa aja nih? Oke, boleh nanti Miss Nia foto ya dan Miss Nia follow ya, Rizky ya. Oke. Nah, kira-kira ada figur apa aja teman-teman? Ada bentuk apa aja di sini? Ingat, Segitiga. ya segitiga. Karena ada berapa sudut? Yang pertama? Tiga. Tiga. Segitiga. Lalu yang berikutnya nih, sebelah segitiga ada figur apa teman-teman? Segi berapa? Lima. Iya, segi lima. Karena ada lima sisi, lima sudut ya. Dan berikutnya ada segi empat. Ini yang disebut dengan poligon ya teman-teman ya. Figur apa yang Anda ketahui? Kalau yang pertama ini nama bangunannya apa teman-teman? Persegi. Persegi. Selanjutnya, persegi panjang Panjang. ya. Oke, sekarang ada questions nih, ada pertanyaan. Benarkah semua segi empat adalah persegi? Ternyata jawabannya adalah salah. Karena ada segi empat yang tidak berbentuk persegi. Ya, oke. Selanjutnya, teman-teman, apakah benar bahwa setiap persegi adalah segi empat? Jawabannya adalah benar. Karena setiap persegi memiliki empat sudut. Kalau memiliki empat sudut berarti kita bisa sebut sebagai segi empat. Memiliki lima sudut berarti kita bisa sebut dengan segi lima dan seterusnya. Berarti kalau dari questions yang ini, dari pertanyaan yang ini ya teman-teman ya, kalau apakah benar setiap persegi adalah segi empat, adalah benar ya teman-teman ya. Oke, di sini ada macam-macam segi empat, tapi yang bisa disebut dengan persegi hanya yang dua ini saja ya teman-teman ya. Walaupun yang lain ini dia memiliki sudut yang sama. Karena kalau kita ketahui persegi itu adalah memiliki sisi yang sama. Nah, kalau teman-teman lihat misalnya contohnya yang ini nih teman-teman. Dia itu pasti sisinya beda-beda karena ada luas yang mungkin di sini panjangnya lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Tetapi dia bisa disebut dengan segi empat karena memiliki empat sudut. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah segi empat? Nah, kita lihat dulu, apa itu persegi panjang? Persegi panjang ini adalah yang di sebelah kanan ya, teman-teman. Segi empat adalah yang di sebelah kiri. Persegi panjang adalah segi empat yang memiliki sudut siku-siku. Kalau yang lain itu sudutnya mungkin bukan siku-siku ya, bukan benar-benar lurus 90 derajat. Kalau siku-siku itu kan 90 derajat ya teman-teman ya. Sedangkan kalau persegi panjang ini dia memiliki sudut siku-siku ya teman-teman ya. Lalu, apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah segi empat? Iya, betul ya. Persegi panjang adalah segi empat karena persegi panjang adalah bagian dari segi empat memiliki empat sudut. Ya, apa itu persegi? Persegi adalah persegi panjang dengan semua sisi yang sama. Jadi, nanti kalau ada soal di mana teman-teman harus menghitung persegi panjang, lalu teman-teman melihat ada bentuk persegi, itu adalah masuknya adalah ke persegi panjang. Teman-teman harus hitung juga. Seperti itu ya. Jadi persegi adalah persegi panjang
dengan semua sisi yang sama. Dia itu persegi panjang tapi bedanya sisinya sama. Sedangkan kalau persegi panjang sisinya itu ada yang lebar dan juga ada yang lebih panjang. Seperti itu. Nah, apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah persegi? Salah. Nah, kalau persegi itu termasuk persegi panjang, tapi persegi panjang bukan persegi ya teman-teman ya, karena persegi adalah bagian dari persegi panjang. Ada persegi panjang yang tidak berbentuk persegi, karena persegi panjang itu ada panjang dan lebarnya teman-teman, sedangkan persegi itu hanya sisi yang sama. Seperti itu. Persegi adalah persegi panjang dengan semua sisi yang sama. Kenapa diulang-ulang nih, Miss? Karena nanti akan ada soal ya. Soal yang dimana nanti teman-teman harus menghitung persegi panjang. Nah, nanti kalau teman-teman melihat ada persegi, itu juga termasuk persegi panjang. Nanti teman-teman ikut hitung ya, gitu. Apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah persegi panjang? Persegi adalah persegi panjang ya, itu benar. Persegi adalah bagian dari persegi panjang. Oke, sekarang mengenai keliling, teman-teman. Keliling poligon adalah jumlah jumlah panjang di semua sisinya. Sisi itu yang garis-garis ini ya, teman-teman ya. Itu yang disebut dengan sisi. Nomor satu. Nah, kita lihat ya nomor satu ya teman-teman ya. Coba teman-teman jawab dulu. Berapa banyak persegi panjang yang ditunjukkan pada gambar? Menurut Rizky, Raka, sama Kalila ada berapa persegi panjang nih di gambar ini? 4, Miss. Serius? Eh, Ingat, persegi adalah persegi panjang juga. Jadi perseginya bisa dihitung satu-satu, baru kamu bisa lihat point of view yang jauh, 8, kira-kira Miss. bentuk itu berapa. Oke, kalau Raka 8. Kalau Rizky tadi berapa Rizky? 4. 4. Kalau menurut Kalila nomor satu ini persegi panjangnya ada berapa? 9. Oke, kalau Kalila 9. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Berapa banyak persegi panjang yang ditunjukkan pada gambar? Gambar tersebut menunjukkan dua baris persegi yang identik. Jadi jika kita menghitung jumlah persegi panjang dalam satu baris, kita akan mengetahui jumlah persegi panjang di baris kedua. Karena ini sama ya, masing-masing 4 berarti di baris keduanya juga 4, teman-teman. Hitung persegi panjang di baris pertama. Di baris pertama itu ada 3 karena persegi itu termasuk dari persegi panjang. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi di sini persegi panjangnya ada 3 di baris pertama. Selanjutnya kita lihat lagi, wah ini juga berbentuk persegi panjang, berarti ini adalah persegi panjang keempat. Lalu kalau kita lihat ini juga berbentuk persegi panjang, berarti ini adalah persegi panjang kelima. Lalu yang besar nih, yang panjang, ini juga termasuk persegi panjang, berarti ini adalah persegi panjang keenam. Itu di baris 1. Sekarang di baris 2. Di baris 2, kita bisa tinggal kalikan aja dari yang baris 1. Karena kan tadi itu kita sudah mengetahui ya, kalau misalnya kita gunakan point of view yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda, dia itu ada 6 namanya persegi panjang ya. Lalu di sini juga sama nih untuk jumlahnya. Ya udah tinggal kita tambahkan saja 6 kali 2 sama dengan 12. Berapa banyak lagi persegi panjang yang ada pada gambar tersebut selain di baris 1 dan baris 2. Berarti ini bisa kombinasi. Ternyata ada persegi panjang yang nyempil nih satu lagi teman-teman, yaitu persegi panjang kombinasi yaitu atas dan bawah. Berarti di sini jumlah dari persegi panjangnya adalah 13. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang nomor 2. 6 persegi identik digunakan untuk membuat persegi panjang. Keliling persegi panjang tersebut adalah 8. Berapakah keliling persegi panjang tersebut? Hah, maksudnya? Oke, kita lihat ya. Apa itu keliling persegi panjang? Keliling persegi panjang adalah jumlah panjang semua sisi persegi panjang. Kalau di sini, kelilingnya adalah kita harus menjumlahkan semua sisinya ya, teman-teman ya, panjang dan juga lebarnya. Tetapi kalau teman-teman mau mengikuti seperti di sekolah juga boleh ya. Kalau keliling persegi panjang biasa kita tahu sebagai 2 dikali panjang ditambah lebar. Ingat, kalau ada namanya dalam kurung ya teman-teman ya, berarti kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung kita jumlahin baru dikali dengan 2. Itu adalah keliling dari persegi panjang ya teman-teman ya. Kita lihat.
Jadi untuk mencari keliling persegi panjang, kita perlu mencari panjang sisinya. Oke, persegi panjang ini dibentuk dari 4 persegi kecil yang identik. Mari kita cari panjang sisi persegi berapa keliling persegi itu. Berarti kita ambil satu ya ceritanya persegi yang kecil ya teman-teman ya. Keliling dari persegi yang kecil ternyata 8. Ternyata 8 ini adalah keliling persegi yang kecil teman-teman. Sehingga kita bisa menemukan salah satu sisinya dengan cara kalau persegi itu cara mencari kelilingnya adalah 4 kali sisi ya teman-teman ya. Sedangkan di sini kita sudah ketahui adalah kelilingnya. Berarti kalau untuk mencari sisinya, keliling itu kan dari persegi caranya adalah 4 dikalikan dengan sisi. Gitu ya. Sedangkan di sini kelilingnya sudah diketahui 8. Jadi di sini kita tahu sisinya adalah tinggal kita balik ya teman-teman ya. Sisinya tinggal kita balik bahwa kalau dia menyeberang sama dengan yang tadinya perkalian, ini menjadi pembagian. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ya, jadi kita tahu sisinya masing-masing di sini adalah 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kan disusunnya itu perseginya, yang bagian panjangnya itu ada 3 persegi, lebarnya itu ada 2 persegi ya teman-teman ya. Sedangkan kita tahu masing-masing sisinya di sini 2 cm, 2 cm. Sehingga kita bisa menemukan jumlah dari panjangnya itu adalah 6 ya karena ada dua sisi dari yang ini sama yang ini itu masing-masing 2. Dan untuk lebarnya kita bisa tahu ini kan juga 2 ya teman-teman ya karena sisi persegi itu selalu sama semuanya. Nah ini juga 2 sehingga kita sudah menemukan panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 4. Sehingga untuk mengetahui keliling tinggal kita hitung aja ya teman-teman ya. 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti panjang tambah lebarnya 6 tambah 4 berapa teman-teman? 6 tambah 4 adalah di luar kepala 10. 10. Dikali 2, 10 kali 2, 20. 10. Iya, jadi jawaban dari soal ini adalah 20 cm. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita mau coba lanjut latihan aja yang ada di platform. Jadi ini masih tentang poligon ya teman-teman ya. Poligon itu spesifiknya adalah tentang persegi dan juga persegi panjang. Jadi teman-teman bisa langsung pergi aja ke dalam platform. Kita akan masuk ke nomor 2 yang namanya adalah tahap utama. Nanti caranya gini, cara mengerjakannya ya teman-teman ya. Miss-nya kasih contoh dari nomor 1 sampai nomor 2. Nanti Miss-nya akan beri ruang kesempatan teman-teman untuk mencoba yaitu 10 menit ya. Teman-teman bisa coba dulu. Tapi nanti kalau ada kesalahan bisa langsung panggil Miss-nya nanti kita kerjakan sama-sama. Gitu ya, kayak kemarin lagi ya teman-teman ya. Karena Miss-nya juga mau tahu eh, penguasaan materi dari teman-teman semua nih di materi hari ini. Gitu ya. Oke, di sini agent ternyata lagi ulang tahun ya, teman-teman. Tapi di sini ada kendala, ada villainnya, ada Kerjain musuhnya. bareng, Miss. Kenapa Rizky? Kerjain bareng. Nanti Miss-nya jelasin 1 sampai 2 dulu ya. Nanti untuk mengerjakan sendiri, Miss-nya beri waktu dulu, kesempatan teman-teman kerjain dari nomor 3 sampai nomor 10 dulu. Untuk 11 sama 12, kalau nanti cukup waktunya nanti kita selesaikan ya. Kalau nggak cukup nanti bisa dijadikan tugas seperti biasanya. Oke? Karena memang kita terbatas banget ya waktunya teman-teman ya kalau di kelas matematika, sedangkan tugasnya cukup banyak. Karena memang dirancang untuk banyak latihan sih teman-teman ya dari kelas ini ya. Oke, kita lihat dari nomor 1 ya teman-teman ya. Berapa banyak persegi panjang yang ada pada gambar Mister Trudy? Ingat, persegi adalah termasuk dari persegi panjang. Berarti perseginya kita hitung dulu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perseginya sendiri ada 6. Sekarang kita lihat dari masing-masing sudut pandang. Persegi tadi ada 6 ya teman-teman ya. Karena di sini ada 2, lalu ada berapa perulangan? 3. Berarti dia itu ada 2 kali 3 adalah 6. Untuk persegi dulu. Ya, lalu sekarang kita lihat dari sudut pandang yang mana nih persegi panjang. Kita lihat dari baris 1. Ini persegi panjang ke-7, persegi panjang ke-8, persegi panjang ke-9. Ya, sekarang kita lihat kalau kombinasi. Nah, ini udah bertambah jadi 9. Sekarang kalau kombinasi kita lihat yang ini. Ada persegi panjang ke-10, ada persegi panjang ke-11.
Sehingga di sini jawabannya adalah 11. Gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke, betul jawabannya adalah 11. Silakan teman-teman bisa taruh dulu. Hmm. Jadi kalau soal kayak gini teman-teman harus lihat dari sudut pandang yang cukup jauh ya. Kira-kira mana nih yang segi panjang nih? Gitu ya. 11 ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut yang nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, kalau ini masih gampang keliling ya. Bantu Mister Trudy menemukan keliling dari poligon. Di sini mudahnya adalah semua sisi sudah diketahui. Ya, di semua sisinya sudah diketahui berarti kalau yang dicari adalah keliling, ya udah ditambahin aja semua sisinya. Yang pertama, sisi yang ini 2 tambah 2 adalah 4. Yang atas sama bawah masing-masing 5, 5 tambah 5 adalah 10. 5 tambah 5 adalah 10, tambah 4 adalah 14, ditambah 3 berarti 17. Gitu ya, teman-teman. Kalau keliling, lalu teman-teman nggak tahu ini bangun apa, teman-teman terus udah diketahui sisinya ya udah tinggal tambahin aja. Mudahnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang Miss Nia mau teman-teman bisa coba kerjakan dulu. Oke, sekarang teman-teman bisa kerjakan untuk nomor yang berikutnya ya. Yuk, silakan coba kerjain dulu dari nomor 3 sampai nomor 5 dulu deh. Sampai 5 dulu. Kita dikit-dikit ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang salah, kita bahas bareng. Gitu ya. Yuk, Raka, Rizky, sama Kalila boleh sambil share screen supaya nanti Miss-nya bisa pantau juga. Silakan. Mas, yang nomor 2 itu 17 ya. Nomor 2 itu Eh, berapa tuh tadi? Ditambahin ya, 17. Nah, ini kira-kira berapa nih? Rizky sama Kalila juga boleh sambil share screen ya. Nanti yang di percobaan pertama salah jangan dijawab lagi ya teman-teman ya. Nanti Miss-nya bantu. Supaya teman-teman hasilnya benar nih soalnya, oke? Silakan. Rizky sama Kalila juga boleh sambil share screen. iya. Kalau keliling persegi panjang itu apa, Miss? Dikali atau Rumusnya ya. berapa? Oke, kalau keliling itu adalah 2 dikali dalam kurung panjang. Aduh, mana nih? Miss-nya lupa lagi. Panjang ditambah lebar. Ini adalah rumus keliling persegi panjang, ya. Yuk, Kalila sama Rizky mau share screen juga, kayak Raka, sambil kerjain sampai nomor 5. Boleh ya. Takut nge-lag tuh. Aku nge-lag. Oke, boleh coba dulu. Silakan ya. Tapi nanti kalau ada yang salah bisa info Miss ya. Oke, kalau Kalila udah bener tuh ya. 17 ya. 4, 10, 4, 7. Oke. Oke, lanjut nomor 3 Kalila. Kalau ini, coba Raka perhatikan. Di sini yang diketahui adalah sisi persegi. Sedangkan di sini perseginya sama identik ya. Berarti kita udah tahu dong. Sisinya di sini 3, di sini 3, di sini 3. Tuh udah kelihatan tuh. Berarti gimana? Yang panjang mana, yang lebar mana tuh, Raka? Ini panjang, ini lebar. Serius? Di Ini sini panjang. persegi panjang loh. Iya, persegi panjang berarti yang ini, yang atas, bawah. Sedangkan kalau lebar, lebar itu yang kanan dan juga yang kiri. Tadi keliling dari persegi panjang adalah 2 dikali panjang Panjang sama lebar. tambah lebar. Berarti jawabannya berapa? Menurut Raka di sini panjangnya berapa, Raka? 6. Yes, betul. Berarti jawabannya berapa? 36. Hah? Serius? Serius 36 Raka? 2 dikali panjang tambah lebar. Ditambahin dulu, Raka. Tambahin dulu yang di dalam kurung, baru kamu kali 2.
Panjang tambah lebar. Tadi panjangnya betul 6. Lebarnya berapa, Raka? 3. 3. 3 ditambah 6 adalah 18. hah? 3 tambah 6, Raka. Oh, 3 tambah 6. Iya. 3 tambah 6 adalah 9. 9. 9 kali 2 sama dengan 18. iya. Itu dia jawabannya ya. Nomor 3 jawabannya 18. Oke, lanjut lagi. Rizky udah nomor berapa nih, Rizky? Kalau Kalila, ya gue 18 ya jawabannya ya. Masih nomor 4, Miss. Ya, boleh. Kalau nomor 4 ini lebih gampang untuk divisualisasikan. Maksud dari visualisasi apa? Kita gampangnya itu kita bisa gambar. Karena kalau soal yang kotak gini ya teman-teman ya, dan ada isinya, dia itu gak boleh ada isi yang dimana kita itu hitungnya menjadi 2 kali. Oke, kayaknya nomor 4 agak tricky. Meskipun juga pas awal tricky nggak apa-apa. Kalau gitu kita kerjain sama-sama ya. Untuk Raka sama Kalila, Missnya izin stop dulu. Jadi nomor 4 gini, cara ngerjainnya ya teman-teman ya. Kita kerjain sama-sama nomor 4. Kita baca sama-sama. Ewan diberi sekotak permen. Kotak itu berbentuk persegi panjang. Dan ada 5 permen di sepanjang sisi panjang. Dan 3 permen di sepanjang sisi pendek. Ewan memakan semua permen yang ada di sepanjang satu sisi panjang dan satu sisi pendek kotak. Yang ditanya, berapa banyak permen yang tersisa di dalam kotak? Dan yang kedua, berapa banyak permen yang tergeletak di sekeliling kotak sebelum Ewan memakan permen tersebut. Berarti ini keliling ya, teman-teman yang kedua ya. Nah, kalau kayak gini lebih mudah untuk visualisasikan atau kita gambar. Ya udah, kita baca, kita gambar aja. Yang pertama di sini ada 5 permen yang ada di panjangnya ya. Kita gambar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu ada 3 permen di sisi pendeknya. Berarti di sini ada 3. Tambahan 2. Oke. Berarti ini pun juga sama ya teman-teman ya. Ini juga harus 2. Ini tambahin lagi 3. Karena harus 5 ya untuk sisi panjang. Dan di dalamnya pasti dia akan mengikuti. Ada 3 di sini. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang di sini Ewan memakan semua permen yang ada di sepanjang satu sisi panjang. Satu sisi panjang ini berarti udah dimakan nih sama Ewan. Dan juga satu sisi di pendek. Nah, ini juga udah dimakan sama Ewan. Di sini pertanyaannya berapa banyak permen yang tersisa di dalam kotak? Oke, ya udah yang tersisa kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 2 sama dengan berapa? 8. 8 pintar. Nah, sekarang di sini berapa banyak permen yang tergeletak di sekeliling kotak sebelum Ewan makan? Berarti ini kelilingnya. Sayangnya kalau kayak gini nggak bisa pakai rumus ya. Dia bisanya pakai visual ya teman-teman ya. Karena dia ada yang dimana dia nggak boleh dihitung menjadi 2 kali. Ya udah kita hitung manual aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling di sekeliling kotaknya sebelum Ewan makan adalah 12. Itu ya. Itu dia jawaban nomor 4, teman-teman. Silakan boleh dijawab dulu. 8 dan 12. Sudah semua nomor 4? Untuk nomor 4? Aku Yang belum. Oke, boleh. Yang mau foto dulu boleh ya caranya ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada ujian atau lagi mau ikut Olimpiade, nah kalau ketemu soal kayak gini berarti kalian visualisasikan aja. Gambar buru-buru. Gambar buru-buru, tapi nggak boleh ada yang ke-skip, nggak boleh ada yang salah ya. Untuk panjang dan lebarnya. Tinggal dihitung. Siapa yang sudah? Sudah. Oke, Raka sudah. Rizky dan Kalila nomor 4 sudah? Sudah, Miss. Oke, Kalila nomor 4 sudah aman? Sudah. Oke, nice job. Kita lanjut nomor 5 ya. Ya udah kita bahas bareng-bareng deh. Nih ya, nomor 5 ya teman-teman ya. Berapa banyak segitiga yang ada pada gambar Mister Trudy?
Jangan terkecoh, teman-teman. Lihat, di bawah ini bukan segitiga. Dia itu memiliki 4 sudut, berarti dia adalah segi empat. Oke, berarti di sini segitiga yang mana? Pertama kita lihat dari yang kecil dulu ya. Kita hitung. Satu, dua, Dua, tiga, tiga. Lalu sekarang yang agak panjang. Empat, empat, lima, enam, lima, tujuh. enam. Sekarang yang gede ya. Tujuh. Lalu yang seperti ini, teman-teman. Yang kayak gini. Tujuh ya tadi ya. Sekarang ini. Delapan. Lalu yang ini. Sembilan. Lalu ada yang kayak gini juga. 10. 11. Apakah betul jawabannya adalah 11? Kita lihat ya. Nomor 5. Apakah benar nomornya 11 ya? Oh, kurang satu. Kurang satu yang ini nih. Yang seperti ini. Yang agak besar. Tapi 11 sama yang ini. 12. Nah, semoga teman-teman kelihatan ya. Ternyata di sini jumlahnya ada 12 segitiga. Gitu. Itu yang disebut teman-teman harus melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Jangan melihat yang hanya terlihat, tapi kalau kita lihat dari sudut yang jauh, oh iya tuh ada segitiga yang sedang tuh, itu juga dihitung ya. Misalnya, oh itu ada segitiga yang cukup panjang, nah itu juga harus dihitung. Tapi ini nggak boleh nih, yang segi empat ini nggak boleh dihitung ya. Oke, lanjut nomor 6 teman-teman. Kita sudah di jam 8 30 menit lagi ya. Waduh, kita kerjain sampai nomor... Oke, semoga bisa ya sampai 10 ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut deh, buru-buru deh. Kita nomor 6 ya. Oke, kita baca. Alora, Olivia, dan Madam Rosa memotong kartu berbentuk persegi panjang dari karton untuk ulang tahun Ewan. Berapa keliling setiap bagian yang kosong? Oke, ini gampang Miss Nia. Mau teman-teman coba kerjain sendiri sambil Miss Nia kerjain ya. Berarti kita mencari keliling dari masing-masing persegi panjang ini. Ingat, rumusnya adalah 2 dikali panjang, dalam kurung panjang tambah lebar. Yuk, silakan teman-teman hitung dulu. Panjang sama lebarnya sisinya udah ada ya, teman-teman ya. Oke, sekarang 12. Oh no. Nah, ya. 69. Boleh teman-teman hitung dulu ya, sendiri-sendiri ya. Supaya makin paham nih untuk menghitung keliling dari persegi panjang ya. Ingat, panjang itu dia yang nominalnya paling agak besar ya, teman-teman ya. Misalnya di sini ada 15 sama 13. Oke, kita tahu bahwa panjangnya adalah 15, lebarnya adalah 13. Gitu ya. Hmm. Siapa yang sudah? Oke. Siapa nih yang udah? Misalnya udah semua loh. Ada yang udah juga. Yang udah bisa infokan Miss ya. Karena di sini ada part 2-nya. Setelah ini ada part 2-nya ya teman-teman ya. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi yang sudah bisa infokan Miss ya. Kita lanjut part 2-nya. Udah, Miss. Oke, nice job Raka. Rizky sama Kalila sudah? Oke, karena Raka sudah coba kerjakan nomor part 2-nya ya. Belum, Yes. Rizky belum. Oke, boleh lanjutin ya.
Nah, ini part 2 itu soal logika ya. Boleh dibaca, perhatikan baik-baik soalnya. Olivia memotong bagian kosong dengan keliling terbesar. Berarti punyanya Olivia itu adalah persegi panjang yang besar. Sedangkan Madame Rosa tidak memotong bagian yang kosong dengan keliling terkecil. Oke, kita tahu bahwa Madame Rosa ini dia bukan persegi panjang yang hasilnya paling kecil. Ya, oke. Tadi si Olivia itu adalah persegi panjang yang hasilnya besar. Berarti Olivia itu yang 60 nih, yang ini. Lalu Madame Rosa bukan yang kecil, yang paling kecil itu yang tengah ya. Berarti Madame Rosa yang ini dan Alora yang ini. Udah deh. Siapa yang sudah nomor 6? Yuk, bisa infokan Miss. Kita lanjut nomor 7 sampai nomor 10 ya. Semoga keburu nih. Yuk, teman-teman. 11 sama 12 teman-teman coba kerjakan sendiri ya di rumah. Sudah, Miss. Oke, nice job Rizky. Kalila sudah? Sudah, Miss. Miss, Oke, nice. Kenapa Rizky? itu part 2-nya caranya kayak gimana? Kalau ini adalah soal logika, Rizky. Kita bisa baca soalnya baik-baik. Kalau Olivia itu katanya memotong bagian kosong dengan keliling terbesar. Tadi keliling terbesar jumlahnya yang mana? Oh, yang ini nih 60 ya. Lalu yang terkecil adalah 56. Berarti Olivia adalah yang di 60. Sedangkan kalau Madame Rosa itu tidak memotong bagian dengan keliling terkecil. Berarti ini adalah bukan punya Madame Rosa. Oh, Gitu, Madame Rosa yang ini, sedangkan Alora yang ini. Gitu ya. Oke, sudah paham oke, Rizky? Miss. Sudah, Miss. Oke, nice job. Kita lanjut nomor 7 ya. Oke, kita lihat lagi. Ewan meletakkan, sebentar, Ewan meletakkan sekotak coklat persegi di meja pesta. Ot memakan semua permen kecuali yang ada di sekeliling kotak. Berapa banyak permen yang dimakan Ot jika di dalam kotak tersisa 8? Tadi dimakan Ot 9 ya, teman-teman ya. Kira-kira yang mana nih ini perumpamaan. Ade. Kalau iya, ini perumpamaan dan juga ini kayaknya akan mudah kalau divisualisasikan. Karena kalau yang permen-permen, lalu dia mau makan sekelilingnya, nanti kalau teman-teman bertemu soal yang tipenya seperti itu ya, polanya seperti itu, berarti ini enaknya kita visualisasikan. Kita lihat ya, berarti di sini sisanya 8. Sedangkan kalau dimakan out, berarti jumlahnya itu eh kecuali oke, Ot memakan semua permen kecuali yang ada di sekeliling kotak gitu ya. Berarti di sini kira-kira sisanya 8 nih. Kita bisa bikin perumpamaan. Kalau misalnya total permennya itu 9, sedangkan kalau dimakan sama si Ot itu kan 9 kurang 1, hasilnya sisanya 8. Itu memungkinkan. Kayak kita gambar dulu ya. Di sini misalnya ada 9 permen. Berarti atasnya ada 3, sampingnya juga ada 3 seperti ini. Kayak kita gambar lagi di sini, kita gambar lagi di sini, gambar lagi di sini, dan jangan lupa di tengahnya. Oke, kita lihat di sini. Total permen, kalau yang ini ya perumpamaan yang pertama ini adalah total permennya adalah 9. Oke, untuk kelilingnya, baris yang atas itu adalah 3 permen, sedangkan baris bawahnya itu 3. Nah, kalau kiri kanan pojok itu berarti tinggal ditambahkan masing-masing 1. Berarti 1 tambah 1, 2 nih. Yang ini nih. Karena kan di atas itu 3, yang ini 3. Yang ini nggak boleh dihitung lagi karena udah dihitung dari yang atas. Yang ini juga nggak boleh dihitung karena udah dihitung dari yang bawah. Berarti sisanya tinggal 2. Nah, yang ini maksudnya sisanya. Yaitu 2 ya, teman-teman ya. Kolom kanan dan kiri itu berarti sisanya tadi ada 2. Oke, sekarang kita totalin, teman-teman. Yang atas tadi itu tersisa 3 permen untuk kelilingnya ya teman-teman ya. Lalu untuk yang bawah itu, yang masing-masing kiri dan kanan itu tadi sisa tinggal 2 permen. Karena masing-masing sisi kiri dan sisi kanan itu satu-satu. Dan untuk yang sisi bawah dia itu 3. Kalau dijumlah kira-kira hasilnya berapa nih? 3
ditambah 3 adalah 6. 6 ditambah 2 adalah 8. Jadi, kalau misalnya ini belum dimakan oat ya, belum dimakan oat, misalnya oat itu makannya cuma 1, hasilnya 8, bisa jadi ini adalah perumpamaannya. Jadi di sini berapa banyak nih permen yang dimakan oleh oat? Berarti kalau perumpamaan yang pertama tadi benar ya teman-teman ya, totalnya adalah 9. Karena kalau kita lihat kalau dimakan oat itu dia sisanya adalah 8. Jadi nanti di sini teman-teman bisa isi dengan angka 1. I know Miss Nia, yang ini agak pusing ya teman-teman nih ya. Tapi nanti lama-kelamaan nanti kalau teman-teman bisa visualisasikan itu teman-teman bisa paham ya maksud dari ini ya. Karena 9-nya itu kan yang ini nih, yang tengah nih. Tuh, kalau dimakan hewan, misalnya hewan makan yang di tengah, ya udah sisanya 8. Jadi ini adalah perumpamaan yang cocok. Seperti itu. Kalau bertemu pola soal seperti ini, teman-teman gambar aja. Perumpamaan-perumpamaan yang bisa dibilang mendekati ya. Mendekati sama hasilnya yang tersisa. Oh, hasil yang tersisa ada 8. Bisa jadi dia makannya cuma 1, berarti nanti modelnya kayak gini. Gitu ya. Kayak nggak apa-apa kalau pusing, it's okay. Karena mungkin ini agak tricky ya, karena kalau teman-teman tahu Algonova itu berprogres ya teman-teman ya untuk levelnya, jadi makin lama agak sulit nih gitu. Boleh difoto dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau buat latihan juga di rumah, nanti kalau teman-teman mau cari latihan-latihan soal kayak gini, biasanya itu ada di platform-platform soal matematika gitu. Nanti teman-teman bisa dibuat latihan ya. Oke, kita lanjut nomor 8 ya teman-teman ya. Missnya izin hapus dulu. Oke, kita lihat nomor 8. Kita baca dulu ya teman-teman ya. Oke, ini lagi ya, poligon lagi ya teman-teman ya. Berapa banyak persegi panjang selain persegi yang terdapat pada gambar Mister Trudy? Di sini ada kata-kata selain persegi teman-teman. Yang dimana selain persegi itu dia adalah nggak boleh persegi, perseginya nggak boleh kehitung. Kalau yang tadi kan kita bisa tahu kalau persegi adalah bagian dari persegi panjang, adalah persegi panjang. Tapi di sini ada kata-kata atau syaratnya itu persegi nggak boleh kita hitung. Oke, jadi untuk perumpamannya gini, kita lihat hitung dari yang seperti ini dulu ya teman-teman ya. Ada 1, ada 2, ada 3, lalu yang kecil tapi dia seperti miring ya, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Lalu yang ini jangan lupa ada 8, ada 9, sekarang yang panjang, ada 10, lalu persegi panjang ini ada 11, ada 12, ada 13, dan juga ada yang ini belum ya, ada 14. Jadi jawabannya adalah 14 persegi panjang. Nah, kalau soal kayak gini teman-teman harus jeli ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa melihat yang mana yang persegi panjang, mana yang persegi gitu. Oke, cukup lah ya sampai 10 ya teman-teman ya, karena kita harus lanjut nanti di 20/10. Siapa yang sudah nomor 8? Sudah semua teman-teman? Nomor 8 sudah semua? Dikit lagi, Udah. Miss. Oh, boleh-boleh. Silakan ya. Jawabannya adalah 14, nomor 8. Sudahkah? Udah, Miss. Oke. Khalil, udah? Rizky juga udah ya? Oke, kita lanjut nomor 9. Dua lagi ya teman-teman ya. Kita baca dulu. 9 kotak kecil yang identik digunakan untuk membentuk kotak besar. Kalau identik tuh biasanya sifat dari persegi ya teman-teman ya. Keliling sebuah persegi yang besar, berarti ini semuanya nih, yang segini nih teman-teman, itu adalah 36. Di sini pertanyaannya keliling persegi yang kecil. Berarti ini satu kelilingnya ini berapa teman-teman? Oke, sekarang gini, kita mau tahu dulu masing-masing sisi ya, masing-masing sisi dari uh, keliling yang besar, sorry, persegi yang besar dulu. Berarti kalau kita tahu untuk mencari keliling persegi sama dengan 4 dikali dengan sisi. Oke, sedangkan kelilingnya di sini sudah diketahui ada 36. Berarti sisinya adalah sisi sama dengan
36 dibagi dengan 4. Ada yang tahu 36 bagi 4 sama dengan berapa, teman-teman? 4 kali berapa hasilnya? 36. 9 atau 8 kira-kira? 9. Yes, betul. 9 ya jawabannya ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa sisi persegi yang besar itu masing-masing 9. Ini 9, ini 9, ini 9, ini 9. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 persegi. Ya udah tinggal bagi. Untuk mengetahui keliling yang kecil ya. Untuk mengetahui yang kecil, kita mau bagi dulu karena di sini ada 3 persegi. Kita tinggal bagi seperti ini. 9 dibagi dengan 3 sama dengan berapa, teman-teman? 3. Jadi sisi untuk masing-masing persegi ini 3. 3, 3, 3. Yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa mengetahui untuk keliling persegi berarti kita bisa langsung hitung 4 dikali dengan sisi. Berarti untuk keliling persegi yang kecil adalah 4 dikali dengan 3. Hasilnya adalah berapa, teman-teman? 2, 11. Ini ya jawabannya ya. Jadi nanti kalau bertemu soal seperti ini, teman-teman bisa pokoknya cari dulu patokannya, cari sisi dari masing-masing bagiannya, sisinya ya, teman-teman ya. Kalau misalnya di sini yang diketahui adalah kelilingnya, berarti silakan teman-teman cari sisinya masing-masing dulu nih. Kira-kira berapa? Lalu kalian lihat ada berapa persegi di situ, dibagi aja sesuai dengan jumlah persegi yang kecil, baru kita menemukan sisinya tuh ya satu persatu yang kecil-kecil. Ya udah tinggal mengikuti rumus aja. Keliling dari persegi adalah 4 kali sisi, 4 dikalikan dengan sisi yang tadi yang kecil adalah 3, berarti jawabannya adalah 4 kali 3, 12. Itu ya. Oke, kita lanjut nomor 10 ya, terakhir ya. Sebelum kita lanjut yang lain ya. Oke, kita lanjut nomor 10, teman-teman. Kita lihat. Madam Rosa membengkokkan kawat berbentuk persegi besar yang dimana untuk membuat dekorasi pesta. Kemudian dia membengkokkan Nomor kawat. 9 berapa, Miss? Nomor 9 jawabannya 12. Ya, dan memotongnya menjadi 2. Dari separuh kawat dia membengkokkan sebuah persegi kecil yang sisinya adalah 3 cm. Dan dari separuh kawat yang lain dia membengkokkan segitiga dengan sisi yang sama. Oke, kalau dari visualisasi gini. Jadi Madam Rosa memiliki kawat yang cukup panjang. Nah, kawatnya ini dipotong jadi 2. Yang sisi ini sama sisi yang ini. Ya, separuh kawat yang dia bengkokkan adalah menjadi sebuah persegi kecil yang dimana sisinya itu adalah 3. Berarti ini pokoknya dia bikin persegi tapi dia sisinya sama dengan 3. Berarti kalau untuk kelilingnya, untuk mengetahui jumlah dari kawat yang pertama ini adalah kita harus tahu keliling dari persegi gitu ya, karena di sini yang udah diketahui adalah sisinya. Untuk keliling dari persegi, gampang ya. Kita tinggal kali 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi ini adalah panjang kawat yang pertama yaitu 12. Kalau kita lihat kawatnya itu tadi dipotongnya sama besar. Berarti kita udah tahu masing-masing ini kawatnya jumlahnya adalah 12 ya teman-teman ya. Sehingga untuk semua kawat nih, total semua kawat dia itu 12 kali 2 yaitu ada 24. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang sisi persegi segitiga. Segitiga tersebut karena ini akan dijadikan segitiga sama sisi ya, teman-teman ya. Untuk segitiga sama sisi berarti kalau kita sudah tahu hasil dari panjangnya kawat, ya udah karena segitiga sama sisi itu sisinya juga sama, kita tinggal bagikan 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4. Berarti panjang sisi segitiga tersebut adalah 4 ya teman-teman ya. Sudah dapat nih hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jawabannya untuk yang berikutnya di sini bagaimana panjang sisi persegi yang besar. Maksudnya kalau misalnya yang pertama ini kawat yang besar ini kita jadikan persegi, kira-kira sisinya berapa? Karena sebelumnya kita udah tahu ya, kelilingnya itu adalah 24. Keliling sama dengan 24, sedangkan untuk rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi.
Jadi kita tinggal langsung masukin aja 24 jumlah dari kawat keseluruhan ya, karena yang ditanya sekarang persegi yang besar. 24, lalu di sini ada 4 dikalikan dengan sisi. Ya udah, sisi sama dengan 24 dibagi 4. Hasilnya berapa teman-teman? 24 bagi 4 hasilnya adalah 6 atau 7 nih kira-kira? 6. 6 ya. Kita udah dapat berarti untuk jawaban yang terakhir adalah 6. Udah deh, selesai ya. Untuk nomor 11 dan 12 silakan teman-teman bisa dijadikan PR, dijadikan tugas ya. Silakan boleh dijadikan latihan juga untuk memahami materi poligon ini di rumah ya teman-teman ya. Yang mau catat dulu atau mau foto dulu rumusnya boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini boleh di background, boleh digambar dulu, visualisasikan supaya kita tahu oh kawatnya berarti agak panjang terus dibagi dua. Ternyata yang udah diketahui sisi ini nih. Nah, itu ya sebagai clue-nya ya, teman-teman ya. Oke deh, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita mau kerjakan soal yang berikutnya ya, karena sudah pukul 20.16, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa langsung pergi ke bagian nomor 3 aja ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa pergi ke bagian nomor 3. Lalu kita coba kerjakan di sini ada 5 soal, teman-teman ya. Di sini ada 5 soal. Namanya kalau ini matematika yang menyenangkan ya atau matematika apa nih teman-teman? Oke, silakan ya teman-teman ya. Di sini kita lihat Intan memiliki sapu tangan, dia melipatnya menjadi dua dan kemudian menjadi dua lagi. Pindahkan kartu ke sapu tangan yang terlipat untuk menunjukkan pola apa yang terlihat Intan di atasnya. Waduh, kaget ada kucing Miss Nia. Oke, kalau bertemu soal seperti ini, teman-teman perhatikan sisi dari sapu tangannya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah menjadi clue. Clue-nya itu di sini yang menjadi soal adalah bagian sisi yang ada berwarna pink dan juga ada yang berwarna hijau. Kita hitung kotaknya dari tepian. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti kalau teman-teman lihat dari sapu tangan yang terbentang, nanti dia itu dari yang sini nih teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, dari sini ke sini. Berarti ini ujungnya yang ini ya teman-teman ya. Lalu untuk yang ke sebelahnya ada berapa lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, lima juga. Kita hitung lagi berarti dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sekarang teman-teman bisa langsung tambahin. Kalau kita lihat di sini, shape pertama yang kita temukan ada di baris yang ketiga ya teman-teman ya. Berarti di sini teman-teman bisa lihat lagi dari segi pandang yang berbeda ya, karena di sini yang pinknya itu adanya sekarang di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah itu adalah yang di atas. Shh, shh, shh. Duh, sorry ya teman-teman ya, kucing bisa berisik banget nih. Oke, teman-teman, sekarang kita coba masukkan yang pertama lingkaran itu adanya yang di tiga ya teman-teman ya. Nah, kemungkinan yang lingkarannya itu adanya di sini. Nah, kayaknya di sini ya teman-teman ya. Ini lingkaran. Lalu di atasnya sini, lingkaran ini di atasnya sekarang kita tambahin yang hijau. Nah, kita lihat dulu. Benar kan ya? Sorry, sorry. Di bawahnya ini kita tambahin yang ini dulu. Nah, karena ini sebarisan yang ini ya teman-teman ya. Nih, yang lingkaran, baru yang bintang. Setelah itu kalau udah menemukan posisi yang fixnya, ya udah tinggal kita lihat di selang-selingnya tuh ada bentuk apa aja. Di sini berarti ada yang ini, ya teman-teman ya. Lalu yang ini adanya di, sorry, di sini ya berarti ya. Nah, ini yang ini. Oke, sekarang ini yang ini. Dia sejajar nih. Kalau teman-teman lihat ya, dia sejajar. Lalu setelah yang oranye, sebelahnya yang oranye adalah pink ya. Di bagian yang pink ini, berarti ini adalah yang ini. Nih. Karena kita lihat sejajarnya yang ini nih, teman-teman. Nah, apakah ada yang kurang? Coba kalau yang ini. Yang ungu berarti dia dekat dengan yang ini. Nah, ini juga nih. Oke. Berarti jawabannya seperti ini ya, teman-teman ya.
Nanti nggak apa-apa di ruang olimpiade misalnya teman-teman gini-gini ya. It's okay, nggak masalah. Yang penting nanti soalnya benar. Gitu ya. Silakan teman-teman. Waduh, ini kenapa belum korek ya? Coba kita lihat dulu. Oke. Mm-mm. Udah benar kok. Seperti itu. Kalau Rizky, Kalila sama Raka gimana? Sudah benar tidak? Sudah. Nggak Sudah bisa ya, di Kalila? checklist, Miss. Nggak bisa di checklist? Waduh, kenapa tuh punya Rizky? Boleh sambil share screen? Ah, biasanya gini, kalau nggak bisa di share screen berarti ada bentuk yang kurang. Coba Rizky amati lagi ya, kira-kira bentuk yang kurang yang mana? Gitu. Berarti di sini ada berapa bentuk? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Rizky ada berapa tuh? Coba ya. Oh iya. Kalau Raka gimana? Bisa, Udah betul? Miss. Bener? Benar, Miss. Oke, nice job ya. Kalau Raka gimana? Udah betul, Raka? Udah Dah. betul? Oke. Kita lanjut nomor 2 ya teman-teman ya. Karena waktu kita, oh no, 9 menit lagi. Yuk kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat, Yulan menulis 3 kata pada kartu dan menyusun kartu-kartu tersebut seperti ini. Musim semi, musim gugur, musim dingin. Musim semi dan musim gugur adanya di posisi atas, musim dingin di bawah ya. Sekarang kita baca soalnya. Semua kartu memiliki warna yang berbeda. Hijau, biru, dan kuning. Kata yang tertulis di kartu hijau, dia lebih tinggi daripada kata yang tertulis di kartu kuning. Oke, kita udah dapat clue. Kartu kuning itu berarti pasti dia adanya di posisi yang bawah. Ya, musim dingin itu berarti adalah kartu kuning. Karena dia adanya di bawah ya. Nah, nanti teman-teman satukan warna kuning sama musim dingin. Gitu teman-teman. Kalau sudah sekarang, kata yang tertulis di kata biru berada di sebelah kiri. Nah, kemungkinan yang ini sama ini, karena di kiri ya. Kata yang tertulis di kartu hijau. Wah, untuk yang bawah kita udah ketemu nih warna kuning. Berarti untuk yang warnanya biru, dia itu sudah pasti musim semi. Karena ada kata-kata dia adanya di warna biru. Adanya di atas sebelah kiri, sorry, maksudnya. Gitu ya, berarti biru yang semi. Berarti yang tersisa adalah hijau. Hijau ini adalah musim gugur. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau bertemu soal seperti ini, silakan teman-teman bisa baca baik-baik ya. Yang sudah, Baleni Fomis kita lanjut sampai nomor 5 ya. Ntar, Miss. Boleh. Ternyata Sudah, Miss. beda-beda ya. Iya, posisinya beda-beda ya diacak ya. Rizky udah? Sudah, Miss. Oke, nice job. Kalila sudah? Nomor 2. Miss. Oke, nice. Kalau Raka? Sudah lah. Oke, kita lanjut nomor 3 ya teman-teman ya. Oke, kita baca soalnya. Dalam kotak 3x3, cat 3 kotak dengan warna ungu, sehingga kalau kita menghitungnya hanya 2 kotak ungu di setiap kotak 2x2 tuh maksudnya gini teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan 2x2. Warnai kotak yang tersisa dari persegi dengan warna merah. Di sini jadi maksud dari soalnya, kita harus cat di satu bagian yang dimana kalau nanti kita akan lihat dari sudut pandang manapun, kalau kita lihat bangunan yang 2x2 nih, kayak gini nih namanya 2x2 ya, itu pasti terdapat 2 warna ungu. Jadi gimana nih? Oke, kita lihat ya. Bagaimana kalau misalnya ungunya seperti ini? Di sini cuman boleh 3 kotak yang diwarnai warna ungu ya, teman-teman. Kalau kayak gini gimana? Kalau kita lihat, oke, ini ada 2 warna ungu. Kalau yang ini, waduh, ini nggak bisa nih, karena di sini cuman terdapat warna ungu satu aja nih yang di sini ya, teman-teman ya. Kalau ini terdapat 2 warna ungu, sama. Kalau yang ini cuman dapat 1 warna ungu. Oke, sekarang nggak mungkin sih kayak gini ya, teman-teman. Nggak mungkin kayak gini, sebentar. Nggak mungkin kayak gini. Kalau misalnya dia cuma di satu sisi, kita lihat ya. Kalau cuma kayak gini, kita lihat. Kalau 2x2 kayak gini, udah betul. Ada dua di dalam 2x2.
ada 2 ungu di dalam 2 kali 2, tapi di sini tidak sama sekali. Belum, tidak ada sama sekali warna ungu di bangunan 2 kali 2. Oke, berarti yang paling masuk akal, yang paling make sense di sini ya, dia itu boleh sejajar. Tapi bagaimana kalau kita taruh di bagian tengah kayak gini? Tuh, coba kita cek ya. Kalau 2 kali 2 kayak gini, oke, ada 2 warna ungu. Kalau kayak gini, ada 2 warna ungu. Kayak gini ada 2 warna ungu. Dan kayak gini ada 2 warna ungu. Sehingga untuk yang berwarna ungu, posisinya paling benar di sini, di tengah-tengah. Lalu kita harus warnai yang lainnya dengan warna merah. Seperti ini. Udah deh, silakan teman-teman boleh checklist ya. Ini dia jawabannya. Seperti itu. Kalau 3 kali 3 bentuknya berarti ada 3 persegi untuk sisi atas dan bawah. Lalu untuk kiri dan kanan juga ada 3 persegi. Kalau 2 kali 2 berarti ada 2 persegi ya di masing-masing sisinya. Gitu. Sudah semua nomor 3 teman-teman? Sudah, Miss. Kenapa Rizky? Sudah, Miss. Oh, sudah. Oke, sekarang kita lihat nomor 4 ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat. Cari tahu aturan mana yang digunakan untuk menulis angka pada 2 gambar pertama dengan menggunakan aturan yang sama. Tulislah angka-angka di dalam lingkaran yang kosong. Kalau kita lihat, kita bandingkan foto-foto ini ya, teman-teman ya. Ada 4 foto di sini. Kita bandingkan bola mana yang di mana masing-masing grupnya ini kita bisa bilang jadi grup dulu ya. Ada 4 grup di sini. Yang masing-masing grup dia itu angkanya paling banyak. Kira-kira yang warna apa teman-teman? Yang angkanya paling besar. Ini ada grup 1, grup 2, 3, dan 4. Grup 4. Bukan. Maksud Miss adalah yang bola-bola ini kan ada warna merah, lalu nggak ada motifnya, lalu ada warna merah kuning, ada biru bermotif, ada biru polos, sama ada warna abu-abu. Kalau dari masing-masing grup, yang paling besar angkanya itu bola yang seperti apa? Yang warna apa, teman-teman? Ternyata bola yang warna biru Biru. ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari grup 1, warna biru dia paling besar. Grup 2 paling besar, yang ini pasti dia hasilnya. Nah, ini juga dia paling besar. Sehingga biasanya ya teman-teman kalau soal seperti ini, yang dimana dia lingkarannya paling besar, bisa jadi itulah hasilnya. Bisa itu penjumlahan dan pengurangan, atau hanya penjumlahan saja, atau hanya pengurangan saja, seperti itu. Kita lihat, kita bandingkan ya teman-teman ya. Bagaimana kalau kita jumlahkan semuanya? Misalnya, 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 1, 6. 6 tambah 4 hasilnya 10. Ya, oke. Ini untuk perbandingan 1. Jangan cepat puas ya teman-teman ya. Kalau soal seperti ini ya, harus dibandingkan dengan soal yang lainnya juga. Takutnya polanya beda gitu ya. Nah, sekarang yang ini, yang grup yang kedua. Kita lihat, 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 11 adalah 21. 21 ditambah 5, berapa teman-teman? 20. Nah, Nah, sehingga ternyata benar ini polanya ya teman-teman ya. Polanya adalah yang warna biru adalah hasil dari penjumlahan bola-bola yang lainnya. Oke, berarti untuk pertanyaan yang pertama, ini adalah hasil dari penjumlahan dari grup ini. Yuk kita hitung teman-teman. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 2, 17, 18, 19. Jadi jawabannya ini adalah 19. Nah, kalau yang ini gimana nih? Sedangkan ini udah tahu ya, jumlahnya 28 ya. Berarti kita hitung dulu, 9 tambah 1 adalah 10, 10 tambah 12 adalah 22. Supaya bisa jadi 28, ya udah tinggal kita kurang. 28 kurang 2 sama dengan an 6. 6. Itulah jawabannya ya, teman-teman ya. Yeay, dapet deh hasilnya. Satu soal lagi. Siapa yang sudah? Udah. Yeay. Rizky udah? Sudah, Miss. Yeay, Kalila sudah nomor 4?
Udah, Aman? Miss. Aman ya? Oke, kita lanjut nomor 3. Tulislah angka 1, 2, 3. Jadi di sini yang kosong ini harus ada angka 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Di dalam kotak sehingga di setiap baris dan setiap kolom itu harus ada angka 1, 2, 3. Seperti sudoku ya kalau nggak salah gamesnya teman-teman ya. Setiap angka ditulis 1 kali. Tulislah angka tersebut hingga tanda lebih dari dan kurang dari ditulis dengan benar. Oke, kita lihat dari clue ini ya, teman-teman. Kita lihat dari clue ini. Sekarang kita beri perumpamaan. Misalnya di sini yang sudah diketahui adalah 3. Sehingga di sini bisa jadi angka 1, bisa jadi angka 2. Sedangkan di sini kita lihat ada simbol kurang dari. Kurang dari berarti kita coba dulu ya, kurang dari misalnya di sini 1 dulu. Kalau di sini sudah 1, berarti di sini harus 2. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kita sudah tahu, misalnya kita mau coba dulu ini angkanya 1, berarti angka 1 lebih kecil dari angka berapa nih? Berarti di sini antara 2 atau antara dengan 3. Bagaimana kalau 3 dulu? Kita taruh 3 di sini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini ada bilangan, ada ini lagi ya, ada namanya sorry, ada lambang lebih besar ya teman-teman ya, ada lambang lebih besar. Ingat, kalau misalnya ke atas ke bawah dia juga bolehnya 1 aja. Misalnya di baris ini ya teman-teman ya, dia itu sudah ada 3, berarti ini nggak boleh ada 3 lagi, nggak boleh double. Nah ini berarti bisa jadi angka 2 karena di sini lambangnya adalah lebih besar ya teman-teman ya. 2 lebih besar dari siapa? Nggak mungkin ya 2 lebih besar daripada 3. Berarti di sini sudah kita tahu ya hasil yang fix di sini 2 lebih besar daripada 1. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini sudah ada angka 1 untuk baris yang ini ya teman-teman ya. Sudah ada angka 1, sudah angka 2. Nah, pasti ini adalah angka yang nomor 3. Nah, kalau yang di sini sudah angka 2, sudah ada angka 2, sudah ada angka 3, berarti di sini kita isi dengan angka 1. Nah, begitu pula yang ini, teman-teman ya. Kalau yang ini bisa jadi dia itu angkanya berarti 2 ya, karena di sini sudah ada angka 1 dan 3. Tapi di sini ada permasalahan. Kalau teman-teman lihat, di baris yang ini terdapat duanya itu double. Ini sangat-sangat tidak boleh. Ini juga ya, ini juga double ya. Karena kan di sini dia setiap baris dan kolom itu dia bolehnya cuma 1. Cuma 1 kali nih teman-teman. Jadi yang ini perumpamaannya tidak boleh seperti ini. Nah ini bagaimana kalau kita ubah? Misalnya 1 lebih kecil daripada 2. Karena di sini sudah ada angka 3, sudah ada angka 1, berarti ini adalah 2. Benar ya? 2 lebih besar dari angka 1. Berarti di sini kekurangannya adalah angka 3. Gitu ya teman-teman ya. Kalau bertemu soal seperti ini, nggak boleh teman-teman pastikan baris dan kolomnya itu nggak boleh ada yang double. Kalau ada yang double pasti jawabannya salah. Oke, itu dia jawabannya. Yeay, selesai tugas kita hari ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau mengulas dulu materi hari ini ya teman-teman ya sebelum kita tutup kelasnya. Teman-teman, kira-kira hari ini teman-teman menemui kesulitan di bagian yang mana teman-teman? Sebagai refleksi ya, boleh kita diskusi dulu. Tadi apa, Miss? Kenapa, Raka? Jawabannya? Tadi. Oh ya, jawabannya ini ya. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Udah. Oke. Nah, teman-teman, hari ini yang paling sulit menurut teman-teman di bagian mana? Perhitungan lisan, tahapan utama, atau matematika yang menyenangkan? Tahapan utama, Miss. Tahapan utama ya, yang poligon ya, Rizky ya? Iya, Miss. Oke, kalau Raka sama Kalila bertemu kesulitan di bagian mana nih? Raka dan Kalila? Yang paling sulit di bagian mana? Mm-mm. Tahapan utama juga, Miss. Kalila juga ya tahapan utama ya. Oke, kalau Raka? Tahapan utama. Iya, betul ya teman-teman ya. Memang tahapan utama itu memang latihan yang agak berprogres ya. Awal-awalnya itu masih lumayan lah kita bisa kerjakan ya, masih cukup gampang. Tapi lama-kelamaan dia levelnya meningkat
gitu. Nggak apa-apa ya, memang itu adalah cara kita bisa melatih logika kita di matematika. Lalu menurut teman-teman yang paling seru tadi di bagian mana? Perhitungan lisan, tahapan utama, atau matematika yang menyenangkan? Matematika yang menyenangkan. Oke, Raka paling suka matematika menyenangkan. Kalau Rizky sama Kalila di bagian apa nih yang paling seru? Matematika yang menyenangkan. Oke, Kalila sama ya kayak Raka ya. Kalau Rizky? Perhitungan lisan. Waduh, mantap. Kalau Rizky lebih suka perhitungan lisan ya yang tadi ya. Oke, baik teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Kira-kira dari Raka, Rizky, Kalila ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Any Tidak questions? ada. Kalau Raka nggak ada, kalau Rizky dan Kalila ada pertanyaan? Gak ada, Miss. Oke, Kalila ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Oke, kalau tidak ada, maka itu dia kelas kita hari ini. Kita mau foto dulu ya. Missnya tadi barusan baru foto username-nya teman-teman. Nanti setelah ini Missnya izin follow ya. Boleh di follow back ya teman-teman ya. Oke. Oke, yuk kita foto dulu. Boleh nyalakan kameranya ya. Kalau Raka boleh masuk ke kameranya ya. Mana nih ya Raka? Belum ada. Kalau Kalila Bentar, masih nggak bisa ya Kalila ya ke kamera ya. Oke, yuk mana nih Rakanya nih? Hmm. Oke, kita foto dulu. Yuk, Missnya hitung ya. 1, 2, 3. Wah, pakai emoji. Oke deh, kalau gitu itu dia kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week, teman-teman. Selamat istirahat. Sampai ketemu di Roblox ya, kalau main bareng ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank Thank you. you. Halo, Miss. Sama-sama. Makasih.